Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sore. Ya, Bu Diana, saya mulai ya, Bu Diana ya. Baik Ibu, silakan. Ya, makasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita dapat berkumpul bersama ya sore hari ini. 2 jam nanti kita akan sama-sama eh, edukasi perpajakan ya Bapak Ibu. Acara ini diadakan oleh IKPI Pusat Jakarta. Jadi ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan, khususnya terkait SPT pajak penghasilan orang pribadi. Topik kita sore hari ini. Nanti 2 jam ke depan kita akan sharing ya Bapak Ibu sekalian, berdiskusi untuk topik SPT orang pribadi. Perkenalkan saya Ernawati, saya anggota IKPI Surabaya Bapak Ibu sekalian. Ini akan saya share ya profil saya. Belum kita mulai. Ya, ya, saya praktisi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya manajer di beberapa perusahaan dan juga saya konsultan pajak di Surabaya. Baik, tanpa panjang lebar kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Materi kita sore hari ini SPT pajak penghasilan orang pribadi, pemahaman, pembaruan, dan praktik terkait ya Bapak Ibu. Untuk materinya sudah di-share ya Bu Diana ya? Atau From Zoom. iya, langsung dari slide aja ya? Ya, silakan Ibu di share screen boleh. Bu Diana bantu ya? Tadi saya udah kasih ke Bu Diana ya? Oh, untuk CV Ibu ya. Iya. Baik Ibu, ditunggu ya. Iya. Makasih ya Bu Diana. Edukasi perpajakan SPT pajak penghasilan orang pribadi tahun 2025. Materi pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu SPT orang pribadi? Semoga ini anu ya, habis istirahat ya, jamnya jam 2 ya Bapak Ibu. Semoga ini kita tetap ini ya, habis istirahat sudah ngopi ya Bapak Ibu supaya tetap konsentrasi. Baik. Apa itu SPT PPH orang pribadi? Di sini dijelaskan SPT adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Digunakan untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, dan pajak yang sudah dipotong dibayar selama 1 tahun. 1 tahun pajak ya Bapak Ibu. Wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Periode pelaporan pajak penghasilan 2025 dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah masa pajak Bapak Ibu. Jadi 31 Maret 2025. Ibu mohon maaf, untuk materinya Ibu belum share ya? Belum Bu. Dari Bu Diana atau dari saya? Oh, dari Ibu boleh Bu, nanti kalau misalnya itu biar lebih enak ya kalau dari Ibu ya. Oke. Sebentar ya. Baik Ibu. Sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Ibu, tinggal di Sudah. full screen Ibu. Iya, saya share sudah. Di full screen Ibu. Full screen. Baik Ibu. Iya. Baik Bu. Sudah ya Bu Diana? Sudah Ibu. Iya. Saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian.
Ya, periode pelaporannya 3 bulan setelah masa tahun pajak ya Bapak Ibu. Ini diatur di Undang-Undang KUP 28 tahun 2007. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, ini tentang apa itu SPT PPh orang pribadi. Baik, selanjutnya siapa? Siapa yang wajib lapor SPT tahunan ini? Karyawan atau pegawai tetap ya Bapak Ibu. Wira swasta atau pengusaha, para profesional misalnya dokter, notaris atau konsultan ya, investor atau penerima penghasilan lain, misalnya Bapak Ibu punya rumah yang disewakan, apartemen yang disewakan. Intinya adalah warga negara yang ber-NPWP atau yang memiliki penghasilan. Ini yang wajib lapor SPT tahunan orang pribadi. Ada notnya yang perlu diingat, meskipun penghasilan kita nihil, tetapi wajib lapor Bapak Ibu jika sudah mempunyai NPWP, kecuali WP-nya memang sudah NE atau non efektif ya Bapak Ibu. Ini diatur di Per 7 ya, PJ 2025. Jadi yang sudah berpenghasilan wajib untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Baik, saya lanjut lagi. Jenis-jenis formulir. Ini ada sedikit ini ya, saya sampaikan pembanding. Karena memang saat ini kan kita tahu sendiri ya, kita sudah pakai Kortek, jadi bukan DJP lagi ya. Kalau yang lama kita lapor SPT tahunan kita kan pakai DJP online ya, yang tahun kemarin. Per tahun ini 2025 kita pakai Kortek. Ya, ini saya sedikit memberikan pembanding. Apa sih yang berbeda? Sebenarnya ya banyak ya, cuman ini saya sampaikan yang ini secara formulirnya, yang mendasar ya. Kalau yang dulu yang di DJP online, yang sebelum Kortek, itu ada pilihan 3 formulir Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita mau lapor SPT tahunan, pasti kita dihadapkan dengan pilihan ini untuk menjawab pertanyaan, apakah penghasilan kita di bawah 60 juta, atau di atas 60 juta, atau kita sebagai pekerjaan bebas UMKM misalnya, punya usaha misalnya, itu formulirnya beda-beda Bapak Ibu. Ada 3 ya, kalau yang lama ya. Ada 1770S, SS untuk yang karyawan, 1 pemberi kerja, biasanya 1 lembar aja itu. Atau yang 1770S untuk yang pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta atau kerja di 2 tempat misalnya, atau yang pekerjaan bebas penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, non karyawan atau punya usaha sendiri ya, dagang atau lain-lain ya Bapak Ibu. Ada 3 pilihannya kalau yang lama. Tapi kalau yang di Kortek sekarang tidak ada pilihan Bapak Ibu. Begitu kita Pak aplikasi Korteknya, waktu kita mau lapor SPT tahunan, nanti hanya ada satu menu yang di sana kita bisa isi, nggak ada pilihan lagi 3-3-nya, karena 3-3-nya nanti sudah tercover semua di sana. Ini yang perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kita nanti nggak bingung lagi ya. Semoga mempermudah kita dalam pengisian STT tahunan Maret nanti ya, akhir tahun ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini saya sampaikan tarif PPh dan PTKP. Jadi sebagai wajib pajak orang pribadi, pada saat kita melaporkan SPT tahunan kita, nanti kita pasti akan
ini kena tarif PPh-nya seperti ini Bapak Ibu. Berlapis ya. Ini diatur di Undang-Undang 7 Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1A. Tarifnya berjenjang progresif ya, mulai dari 5%, 15%, 25, 30 dan 35. Ini masih tetap sama. Dan PTKP. Ini yang pengurangnya Bapak Ibu sekalian ya. Pengurangnya untuk di SPT kita, penghasilan kita. Ini juga sudah lama Bapak Ibu. Ini PMK tahun 2016 PTKP ini. Masih tetap sama sampai hari ini. Dan diharapkan berubah mengikuti perkembangan ya penghasilan kita yang saat ini. Pasti ini sudah tidak relevan ya Bapak Ibu. Dari tahun 2016 waktu itu mungkin UMK-nya berapa ya? Ini sejak tahun itu sampai sekarang tetap sama. Ini yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan ini kita lagi nunggu-nunggu ya Bapak Ibu sekalian. Ada tidak kawin, dan kawin dengan penghasilan suami istri. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Tarif PPh 0,5 UMKM ini saya kasih contoh untuk yang UMKM yang PP 55 tarif 0,5 karena ini memang paling banyak dibutuhkan oleh UMKM dan ya ini tarif termurah Bapak Ibu. Pasti semua juga pengennya dapat yang ini karena nggak ada lagi yang lebih murah dari ini tarifnya, tarif 0,5 UMKM ini. Jadi di sini diatur Bapak Ibu penghasilan 500 ke bawah, di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh atau 0% ya Bapak Ibu. Tapi begitu penghasilan Bapak Ibu 500 juta ke atas, kena PPh-nya 0,5. Ini PPh final ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu punya usaha di rumah, contoh misalnya laundry, atau resto, atau toko, atau usaha lah ya UMKM, itu kita dikenakan pajak PPh final 0,5 kalau kita pakai PP 55. Ini batasnya sampai 4,8 Bapak Ibu, 4,8 M. Apabila kita sudah lebih dari 4,8 peredaran usahanya, omsetnya, kita kena tarif normal Bapak Ibu, nggak bisa pakai UMKM lagi, nggak bisa pakai PP 55 lagi yang 0,5. Jadi otomatis berubah jadi PPh normal. Tarif PPh umum ya, progresif nanti. Batas waktu untuk PP 55 yang orang pribadi yang kena tarif 0,5 tadi 7 tahun. Ini berbeda ya dengan yang berbadan usaha, misalnya CV, PT, beda. Kalau untuk orang pribadi maksimal 7 tahun. Untuk CV 4 tahun. Kalau untuk PT 3 tahun. Jadi ada 3 macam. 3 macam tarif. Masa batas waktu untuk orang pribadi, untuk badan usaha CV, badan usaha PT. Nanti di sini karena kita bahasanya orang pribadi, nanti saya kasih contohnya yang UMKM orang pribadi ya Bapak Ibu. Batas waktu setor PPh-nya 15 hari bulan berikutnya. Jadi misalnya ini bulan Oktober kemarin ya, ini November, berarti nanti tanggal 15 besok, itu batas akhirnya. Batas akhir untuk melaporkan PPh finalnya yang 0,5. Jadi untuk bulan Oktober, batas akhirnya 15 November, hari Sabtu besok ya Bapak Ibu. Perhitungan pajaknya 0,5 ya dari omset bulan itu. Apabila melewati batas 4,8, wajib memilih pembukuan atau NPPN. NPPN ini norma ya Bapak Ibu. Norma ini
mengikat di KLU. Jadi waktu kita membuat NPWP, misalnya kita punya usaha, kita buat NPWP, di awal itu sudah ditentukan KLU-nya, jenis usaha kita apa. Ya di sanalah nanti yang bisa menentukan tarif NPPN-nya, normanya. Karena beda-beda ya Bapak Ibu, tarif NPPN-nya ini banyak. Jadi pasti disesuaikan dengan jenis usaha Bapak Ibu waktu membuat NPWP. Jadi persentasenya macam-macam ini untuk yang norma ya. Baik, saya lanjut lagi ke definisi harta. SPT orang pribadi apa sih intinya dasar yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT orang pribadi? Ini pasti ada 3 poin pentingnya. Harta, penghasilan. Penghasilan kita, harta yang termasuk utang ya Bapak Ibu. Penghasilan, harta, dan hutang kita. 3 poin inilah yang akan masuk ke SPT tahunan orang pribadi. Baik, di sini saya sampaikan definisi harta dan utang beserta kelompoknya. Definisi harta, akumulasi harta kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi akumulasi ya Bapak Ibu, bukan yang hanya tahun itu saja. Ini ada contohnya yang di SPT tahunan memang sudah ada Bapak Ibu. Kas, setara kas, piutang, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya. Ini masuk di kelompok harta ya Bapak Ibu. Ini ada di SPT tahunan yang biasa kita lapor. Utang adalah kewajiban finansial yang masih harus dibayar oleh wajib pajak kepada pihak lain. Ini juga salah satu hal yang harus tercantum di SPT tahunan kita, SPT orang pribadi. Seperti utang bank, mungkin ada ini ya, masih kredit kendaraan atau KPR rumah, ya. Itu juga nanti yang perlu dimasukkan di SPT tahunan orang pribadi. Baik, kita lanjut lagi ke penambahan jenis harta SPT tahunan orang pribadi. Ini juga saya sajikan perbedaan antara yang lama di JP online itu dengan yang kortet. Jadi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu sekalian. Ini yang lama ini sesuai per 36 ya, tahun 15. Sudah lama juga itu SPT tahunan yang kita pakai selama ini ya. Yang baru, yang di Kortek, yang seperti ini. Jadi ada yang lama 6 jenis. Kalau yang baru ada tambahannya ikhtisar harta. Dan ada diperjelas di poin tertentu ya. Ini kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta tidak bergerak dan harta bergerak lainnya. Kalau yang lama seperti itu Bapak Ibu. Yang baru kas setara kas tetap, piutangnya tetap, investasinya ada keterangan sekuritas. Jadi lebih jelas ya Bapak Ibu. Nanti memasukkan ke sana untuk harta, jenis hartanya. Alat transportasi itu keterangannya sekarang jadi harta bergerak. Harta tidak bergerak sama. Harta bergerak lainnya tetap. Ada tambahan lagi ikhtisar harta. Jadi di sana nanti memuat total keseluruhan dari harta yang di atasnya tadi ya Bapak Ibu. Jadi ada satu tambahan lagi untuk itu. Ini saya kasih note warna kuning karena nanti 2 ini yang akan saya bahas di slide berikutnya Bapak Ibu. Yang piutang dan ikhtisar harta. Baik, saya lanjut lagi ya. Ya, ini contohnya. Ini saya ambil langsung ya. Dari lampiran per 11 ya. Jadi ini mungkin terlalu kecil ya, tapi intinya seperti ini Bapak Ibu. Yang saya note tadi, yang warna kuning, yang piutang ya. Piutang,
di dalam kolom piutang ini kalau SPT kita yang lama ya Bapak Ibu, itu kan ada ini identitas dari ini kan piutang. Jadi kita memberi pinjaman ya Bapak Ibu. Ke siapa kita beri pinjaman? Berapa nominalnya? Ada keterangan seperti itu untuk yang lama. Yang baru ini lebih diperjelas Bapak Ibu. Jadi ada nanti yang di Kortek, begitu kita isi ini piutang, ini kita wajib mencantumkan identitas lawan transaksi kita. Jadi nanti ada satu step, begitu kita klik itu, salah satu yang wajib kita laporkan, yang wajib kita isi adalah NIK. NIK si penerima hutang tadi. Jadi kalau di laporannya kita kan piutang ya, berarti ya kita mempiutangi. Ada orang yang berhutang ke kita. Nah, identitasnya ini kita wajib mengisi NIK-nya. Begitu kita isi NIK-nya, otomatis kan sekarang sudah terintegrasi semua ya Bapak Ibu. Jadi otomatis identitas dari peminjam tadi keluar, siapa namanya. Jadi ada satu step yang lebih jelas nanti, lebih detail. Ini nanti di Kortek ya Bapak Ibu. Ini yang saya note ini karena saya kemarin juga ikut sosialisasinya di KPP Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa, Bapak Ibu sekalian bisa ikut juga sosialisasinya di KPP. Masing-masing KPP sekarang sudah ini kok Pak, buka sosialisasi untuk wajib pajaknya. Misalnya mau nyoba ngisi Kortek, supaya tahu. Karena kalau kita coba sendiri belum bisa ya Bapak Ibu di kita sendiri. Jadi kita kalau mau coba aplikasi Korteknya ini untuk pengisian SPT tahunan, Bapak Ibu bisa daftar ke KPP terdekat untuk ikut sosialisasinya. Ini saya lanjut. Ya, ini yang untuk ikhtisar harta tadi tambahannya ya Bapak Ibu. Ini ada akumulasinya, seluruh harta yang diperoleh. Ini kalau yang lama dulu nggak ada ya. Harta perolehan sama nilai saat ini. Yang berubah mendasar adalah harga pasar. Kalau yang lama biasanya kita isi harta kita itu hanya harga perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, jenis barangnya kan seperti itu. Tidak wajib mencantumkan harga pasar saat ini. Tapi kalau yang di Kortek nanti, Bapak Ibu ada satu step begitu kita buka, nanti itu ada yang disuruh isi harga pasar. Misalnya kalau kita punya apartemen misalnya, harga pasar per 31 Desember besok ini berapa? Itu ada kolom untuk diisikan di sana. Itu salah satu yang beda ya dari SPT tahunan orang pribadi yang lama, yang di DJP ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak tahu harga pasarnya gimana kan gitu pertanyaannya. Nanti ini Bapak Ibu, kita bisa tanya langsung ke pelayanan, kan mereka juga buka ini ya, buka pelayanan untuk WP-WP yang mungkin mau ngisi, dan banyak konsultan pajak juga pastinya yang bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjut lagi ke utang. Ini utang ini saya juga sajikan biar kita juga ini ya, tahu yang SPT kita yang lama ya, yang di e-form ya. Utang di SPT orang pribadi. Kalau yang di e-form dulu, itu kita bisa isi pakai import data ya, ada menu tambah ini ya. Terus kita bisa isi. Kalau yang di Kortek sekarang, ini juga sama seperti utang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada satu step, begitu kita klik, kita harus isi itu. Isi identitas kita hutang ke siapa. Misalnya kalau perbankan, ini ada lebih detail intinya. Yang pasti NIK kita kan memang sudah terintegrasi ya. Jadi untuk pengisian ini nanti lebih banyak ke identitas lawan transaksi, itu harus diisikan di sana.
Jadi ada proses yang lebih detail di korteks dan itu step-stepnya memang sudah ini ya tersistem. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin seperti itu. Data utang terisi otomatis berdasarkan data utang tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya waktu kita buka ini dia juga memuat SPT kita yang lama. Jadi sudah masuk semua. Kalau kita buka korteks kita bisa lihat SPT kita yang lama-lama sudah ada di sana semua. SPT tahunan kita. Kita bisa lihat. Jika memiliki utang tahun pajak sebelumnya, dapat mengubah data untuk menyesuaikan nilai utang per tahun pajak pelaporan. Jadi disesuaikan untuk pengisiannya, saldo-saldonya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang berbeda apa? Identitasnya lebih lengkap. Jadi ada step untuk pengisian seperti itu. Baik, ini yang pasti juga anggota keluarga ya, kakak ya. Ini untuk menentukan PTKP tadi. Jadi perlu dipersiapkan mungkin ada tambah anak atau ada keluarga yang bisa kakak sudah rumah tangga atau seperti apa. Ini kakak ini juga penting karena kita harus update. Ini pengaruhnya ke PTKP. PTKP tadi yang menjadi tanggungan. Kalau misalnya tambah anak kan nilainya lebih besar Bapak Ibu PTKP-nya. Untuk kolom daftar susunan keluarga, kalau yang lama di input manual. Kalau yang sekarang ini datanya berasal dari isian unit pajak keluarga yang di portal. Jadi ada satu menu portal saya itu untuk mengupdate identitas wajib pajak. Jadi nanti otomatis sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mengisi SPT sebaiknya diupdate dulu ya. Profil sayanya itu diupdate dulu. Misalnya kalau mau ganti kakak, tanggungannya, PTKP-nya itu update-nya gantinya di profil saya. Bukan langsung di susunan SPT-nya. Kalau yang lama kan kita begitu download SPT-nya kita bisa ganti langsung kan di sana. Ini sih poinnya. Baik. Selanjutnya ya, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Contoh kasus UMKM orang pribadi. Tuan R terdaftar di bulan Januari 25 memiliki toko elektronik ini. Contohnya Bapak Ibu. Memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh final. PPh final yang tadi 7 tahun ya Bapak Ibu sekalian. BP orang pribadi. Ini contohnya, kan di bawah 500 juta Bapak Ibu free, tidak dikenakan pajak. Setelah 500 juta, berarti Bapak Ibu harus bayar PPh-nya yang 0,5. Ini contohnya, Januari, Februari, Maret, ini kebetulan sampai bulan Mei ya, sampai bulan Mei ini pas 500. Jadi kena 0,5-nya jatuh di bulan Juni Bapak Ibu. Masuk suaranya. Ya. Jadi ini kebetulan contohnya, ini saya ambil langsung ya dari contohnya PP 55 ya Bapak Ibu. Ini Mei-nya sudah 500 juta. Jadi kapan dia kena 0,5-nya? Waktu Juni, waktu 120 juta, dia harus bayar 0,5-nya. Tapi misal ini ya, misal 500 jutanya ada di bulan Mei misalnya. Misalnya Mei-nya ini 150 juta gitu ya. Jadi kan di Mei ini dia sudah 500 juta lebih. Berapa yang dia harus bayar? Misalnya omsetnya Mei 150 juta, berarti 50 jutanya di bulan Mei itulah yang harus kita bayar 0,5-nya. Bukan yang 150 ya, misalnya ini 150-nya ada di bulan Mei contohnya. Ini kebetulan contohnya mudah ya Bapak Ibu. Langsung di bulan Juninya 120 juta. Yang 500 jutanya 5 bulan itu pas gitu loh. Jadi bulan Juni baru bayar 0,5-nya. Gimana kalau di bulan itu
ternyata perbatasannya di sana sudah melebihi. Ya, lebihnya itu yang Bapak Ibu harus laporkan 0,5-nya. Misalnya kalau Mei-nya 200 juta misalnya. Berarti kan lebihnya lebih dari 500 jutanya ada di bulan Mei. Jadi 100 jutanya yang kena 0,5 itu di bulan Mei. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contohnya mulai bulan Juni sampai Desember. Sudah lebih dari 500 juta. Jadi dia sudah bayar tiap bulan 3.500.000. Kapan bayarnya? Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Juni yang 600.000 ini bayarnya Juli tanggal 15. Kalau dulu kan ada beberapa ya Bapak Ibu ketentuan PPh ini batas bayarnya. Kalau yang sekarang kan semua sama. Semua PPh maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi ini kalau Juni ini contohnya berarti bayarnya maksimal tanggal 15 Juli. Kalau Juli berarti 15 Agustus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya nih tanggal 15-nya jatuh di hari Minggu gimana? Berarti batasnya +1 Bapak Ibu. Jadi bisa tanggal 16 waktu Seninnya. Seperti itu. Ada kalender pajak sebenarnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa cari tahu. Banyak pasti tersebar ya informasinya pasti. Mudah sekarang kita kalau mau mencari informasi apapun. Baik, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini kalau untuk UMKM 500 jutanya free, setelah lebih dari 500 juta kena 0,5 sepanjang belum melebihi 4,8 M. Ini untuk yang contohnya yang karyawan Bapak Ibu, yang tadi kan UMKM yang 0,5, kalau yang ini yang karyawan. Bagaimana kalau yang karyawan? Ini contohnya Tuan A status menikah, PTKP-nya akan 0, jadi sudah menikah tapi belum punya anak, ya. Ya ada JKK, JKM, kalau di kantor kan karyawan biasanya mesti ada ini ya Bapak Ibu sekalian asuransi, JKK, JKM, iuran pensiun, dan mungkin Bapak Tuan A ini bayar zakat 200.000 per bulan sebagai contoh ini ya. Ini gaji 10 juta, tunjangan 20, JKK, JKM-nya 80.000. Jadi brutonya ini. Ini kalau karyawan kita kan kenanya tarif TER ya Bapak Ibu. Tarif TER jadi per bulan. TER-nya itu dari mana? TER-nya dari PTKP. Yang membedakan tarif TER-nya dari PTKP dan jumlah nilai penghasilannya. Dua kategori itu yang menentukan besaran dari TER-nya. Jadi ini sebagai contoh, ini juga saya ambil sumbernya dari PMK 168 ya Bapak Ibu. Gajinya 10 juta, tunjangannya, intinya penghasilan yang diterima bulan itu semua dihitung pakai TER dan dilaporkan, dihitung BPH 21-nya. Potongannya pakai TER Bapak Ibu sekalian. Termasuk THR atau bonus atau lembur yang kita terima, semua penghasilan di bulan itu. Intinya seperti itu. Jadi ini saya sambungnya belakang ya Bapak Ibu. Ya. Ini contoh perhitungan TER-nya Bapak Ibu. Yang tadi ya totalnya 30 juta. 30 juta, TER-nya ini 13%. Kalau tarif TER-nya sebenarnya banyak Bapak Ibu, ada di media sosial pasti banyak ya. Bapak Ibu bisa cari juga. Ini contoh untuk karyawan ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita karyawan, lebih baik juga kita punya catatan sendiri kalau kita pengen tahu ya apa bukti potong yang kita terima dalam 1 tahun itu nanti bener nggak sih? Ya, bisa pakai ini Bapak Ibu sekalian contohnya nanti. Jadi Bapak Ibu bisa catat penghasilan Bapak Ibu setiap bulan dan cari tarif TER-nya. Nanti dari sana kita bisa tahu apakah potongan yang sudah kita bayarkan itu benar enggak.
Jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya. 13% ya. Untuk yang ini 30 juta tadi PTKP-nya K0. K0 ya. Jadi PTKP-nya beda, penghasilan yang diterima beda, otomatis tarif ternya juga beda Bapak Ibu. Ini 3.910 ya. Jadi tarif ternya nggak sama setiap bulan karena dia juga menerima penghasilannya beda-beda. Ini tadi yang terbesar di bulan apa ya? Dia terima THR bulan Juli, terima bonus bulan Desember, ada lembur juga ya, lembur Februari sama Mei. Ini 4 hal ini yang membuat dia bedanya jauh ya Bapak Ibu, karena ada tambahannya lumayan besar. Ini tadi. Ya, Februari jadi 14%. Karena ada tambahan lembur tadi yang 5 juta ya. Ya. Februari 5 juta, Mei juga ada tambahan 5 juta juga, ini jadi 14% di sini. Yang Juli 20 juta ya, ada THR itu Lebaran ini sebagai contoh, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini langsung meningkat ini 18%. Jadi pada saat karyawan terima bonus, terima THR, otomatis potongan pajaknya juga besar karena ternya juga berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini jadi meningkat ini 18% dan ter ini berlakunya Januari sampai November. Begitu Desember kita pakai tetap sama perhitungan PPh 21-nya pakai tarif pasal 17. Nggak ada perubahan sebenarnya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di total setahun sebenarnya cara hitungnya sama Bapak Ibu. Yang membedakan hanya potongan pembayaran PPh 21-nya bulanan karena harus ikuti TER. Tapi kalau sudah 1 tahun sebenarnya disetahunkan seperti contoh yang samping ini Bapak Ibu. Perhitungannya ya. Penghasilan brutonya 450. Ini ya dari sini totalnya ya. Pindah ke sini. Ya, ini pengurangnya biaya jabatan, iuran pensiun dan zakat. Zakat yang Bapak tadi bayar 1 tahun kumulasinya 2.400.000. Biaya jabatan berapapun penghasilannya maksimal 6 juta. Jadi kalau di atas 6 juta maksimal hanya 6 juta yang bisa dipotongkan ya Bapak Ibu. Kalau di bawah ini, di bawah 6 juta itu sesuai angkanya. Sesuai 5%-nya. Tapi kalau lebih dari 6 juta ada batas maksimalnya, tetap 6 juta pengurangnya. Jadi ini total pengurangnya 9.600.000. 9.600.000 jadi penghasilan 441.360. PTKP-nya TK0 tadi ya. Iya. Oh, K0, kawin belum punya anak, K0 ya. K0. K0 58.500. Kalau TK menerima 4 juta. Ini PTKP-nya tetap sama dari dulu sampai sekarang. K0 58.500 ini pengurang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 382.860. Ya, ini kena tarifnya PPh 21 ya, yang tadi berlapis itu 382. Berarti yang 60 juta itu 5%. Yang sampai dengan 250 yang ini ya tadi ya. PKP. Ini yang di depan ya. Yang sampai dengan 250, 15%. Jadi 250 kurangi 60 juta Bapak Ibu sekalian. Kan ada 190 nih. 60 tambah 190 kan 250. Ini kena 15%. Jadi 28.500. Sisanya dari yang 382, 860 dikurangi 250 juta. Ini ada 132, 860. Kena tarifnya 25%. 33.215.000. Ini PPh-nya di total semua jadi 64.715.000 Bapak Ibu sekalian. Inilah PPh 21 yang harus dibayar 1 tahun. 64.715. Nah,
Yang kemarin Januari sampai November kita sudah dipotong kan, sudah bayar PPh-nya selama 11 bulan berapa? 50, 120. Otomatis ini dikurangkan dari total keseluruhannya yang 64, 7, 15 tadi. Dikurangkan 50, 120, jadi per masa Desember kurang bayarnya 14.595. Inilah yang harus dibayar di masa Desember. Jadi 1 tahun tadi, ini siapa tadi? Tuan A ya. Tuan A yang memiliki PT KPK 0 dengan penghasilan 450.950 juta, ini PPh-nya 64.715. Dan kurang bayarnya yang 1 tahun tadi Desember 14.595.000. Ini dibayarkan kapan? 15 bulan berikutnya. Jadi maksimal 15 Januari tahun berikutnya ya Bapak Ibu. Ini kan contohnya 24 tahun 24, berarti tahun 25. 15 Januari ini 24 sih. Kalau 24 sih tanggal 10 ya waktu itu ya. Belum ini kan aturan yang terbaru yang 15, tanggal 15 ini baru tahun ini. Kalau contohnya ini berarti kan tanggal 10 tahun 25. Ya. Ini contoh yang karyawan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian karyawan pengen menghitung sendiri penghasilan Bapak Ibu ini ternya kena berapa, 1 tahun yang dipotong yang Bapak Ibu terima dari kantor itu benar atau enggak, Bapak Ibu bisa ikutin caranya seperti ini. Bisa hitung sendiri ya Bapak Ibu, ada kalkulator pajak, banyak sih. Sekarang mudah kita untuk mencari informasi ini. Oke, selanjutnya ini. Tadi sudah UMKM, tadi sudah karyawan, sekarang ini saya kasih contoh perbedaan perhitungan PPh. Ini kan tadi kalau kita punya usaha ya Bapak Ibu, misalnya kita bukan karyawan, kita punya usaha, ini kan ada beberapa macam tarif PPh terutangnya ini, tarif PPh-nya ini. Ya, ini gambarannya Bapak Ibu. Gambarannya dari 3 tadi. Yang kebanyakan orang mau dan kita mau ya, pasti yang tarifnya terendah ya, yang UMKM 0,5 tadi ya. 0,5 ini kan infonya ini kan diperpanjang. Seharusnya kan 7 tahun, 7 tahun yang harusnya tahun 24 kemarin terakhir sebenarnya. Kalau yang sudah 7 tahun memakai tarif UMKM 0,5. Tapi kemarin kita sudah dengar beritanya kan memang diperpanjang tahun ini, tapi sampai sekarang juga belum ada aturan yang belum keluar aturannya Bu. Tapi beritanya sudah, makanya 0,5 harapannya para wajib pajak kan pengennya tetap ada, karena ini tarif termurah PPh final UMKM. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, saya kasih 3 contoh tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri ya. Misalnya kita sudah tidak bisa pakai UMKM 0,5, gimana sih? Ada pilihannya pembukuan dan norma tadi. Pembukuan dan norma. Misalnya omset sudah lebih dari 4,8. Ini saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian. Ilustrasinya ini, penghasilan sama-sama 1M ya Bapak Ibu. Sama-sama 1M. Kalau kita tarif UMKM 0,5 seperti yang tadi tabel itu di atas 500 juta baru Bapak Ibu kena 0,5-nya. Jadi kalau 1M 1 tahun kena 5 juta. Bapak Ibu bisa coba masukkan tabel seperti itu. Pada saat misalnya berkembang nih usahanya ya, berkembang terus lebih dari 4,8 gimana? Ini ada pilihannya 2 Bapak Ibu. Ada pembukuan atau norma. Ini kalau pembukuan ini misalnya Bapak Ibu punya karyawan, gaji, biaya yang dikeluarkan besar ya.
Itu pembukuan seperti ini perhitungannya Bapak Ibu. Kalau biaya usahanya besar. Ini contohnya kan 90% ya, mungkin gaji karyawan besar ya. Jadi penghasilan netonya 100 juta. Ini PTKP-nya misalnya TK0 yang paling rendah ya, TK0 ya. 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 46 juta. Ya, ini kena lapis yang pertama karena cuma 46 juta. Di bawah 60 juta kan, jadi 5%. 2.300.000. Jadi sama-sama omset 1M, tapi misalnya usaha kita karya memerlukan biaya yang tinggi. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya pakai norma ini yang paling besar ya Bapak Ibu. Norma ini yang paling besar, contohnya seperti ini. Langsung, ini kan tergantung KLU tadi, KLU dari NIK kita ya, jenis usahanya ya. Misalnya ini contohnya tarifnya 30%, berarti kan 300 juta. 300 juta PTKP-nya tetap sama. TK0. Ya, penghasilannya 246 TKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Otomatis kena 2 lapis Bapak Ibu, kena yang 5% sama 15%. Jadi bayar PPh-nya 1 tahun 30.900.000. Ini biasanya ini agen asuransi, agen properti yang kita perorangan usaha tapi nggak ada karyawan, misalnya nggak ada biaya yang dikeluarkan, misalnya biaya cuma biaya transport, kendaraan, kan kecil sekali ya. Ya, ini kena norma Bapak Ibu. Seperti ini. Ini contoh aja, supaya kita ini bisa membayangkan bagaimana kalau pakai pembukuan, bagaimana kalau pakai norma. Ya, pasti UMKM ya, terdebes ya, 0,5 ya. Paling murah memang. Baik, selanjutnya ya Bapak Ibu, kita ini. Langkah pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ini juga saya kasih pembanding sedikit aja Bapak Ibu untuk DJP online dan untuk Kortek. Karena kalau banyak Bapak Ibu bisa coba di KPP. Sosialisasinya banyak, mereka open sejak beberapa bulan yang kemarin ya, sudah open, kita bisa daftar untuk ikut sosialisasi di KPP kalau Bapak Ibu mau coba. Ini jadi DJP online. Kalau dulu kita lapor SPT tahunannya lewat DJP online, sekarang sudah nggak bisa. Yang seperti tadi disampaikan ada formnya ada 3 pilihannya. Kita pilih ke menu lapor, kita download dulu, pilih jenis formulirnya, yang pasti isi data penghasilan, potongan, dan status pajak. Ini sama sih, sekarang juga seperti itu. Terus kirim SPT-nya lewat DJP online juga. Yang sekarang kita harus aktivasikan Kortek kita. Jadi Bapak Ibu yang belum aktivasikan Korteknya, sudah mulai bisa aktivasi. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu punya konsultan, pasti konsultannya yang handle ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi misalnya ini sendiri, kita kerjakan sendiri SPT tahunannya, Bapak Ibu sudah mulai bisa ikuti sosialisasinya di KPP dan mulai aktivasikan akun Korteknya. Ini ya sedikit langkahnya untuk mengawali aktivasi akunnya di Kortek. Pakai lupa kata sandi, loginnya pakai NIK, jadi nanti semua kita di Kortek itu loginnya pakai NIK Bapak Ibu sekalian. Pakai NIK, pengisian ada menunya, pengisian SPT induk, diisikan di sana seperti yang tadi saya sampaikan, lampiran-lampiran contohnya yang di depan tadi, yang untuk pengisian hutang, piutang, yang sekarang lebih detail, harus ada ini NIK lawan transaksi, harus ada harga pasar per 31 Desember untuk harta kita, ya. Jadi lebih detail intinya Kortek.
Jadi mesti dipersiapkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang punya usaha, sudah punya konsultan, ya bisa dibantu konsultannya. Kalau yang mau mengerjakan sendiri, biasanya mengerjakan sendiri, sudah bisa ikuti sosialisasinya di KPP supaya bisa coba. Nanti di sana dikasih dummy Bapak Ibu. Pakai NIK kita, nanti dikasih dummy. Kita bisa coba di sana. Nanti dipandu sama mereka, ada kelasnya seminggu, rata-rata ada yang 2 kali gitu. Jadi bisa mulai ikut Bapak Ibu. Terbuka untuk umum, semua wajib pajak. Daftar dulu tapi pastinya Bapak Ibu. Ini saya kasih note, mengikuti sosialisasi di KPP masing-masing ya. Oke. Untuk mempersiapkan SPT tahunan, dokumen yang perlu disiapkan adalah karena kita ngisinya tadi penghasilan 1 tahun, harta kita, akumulasi harta kita, otomatis ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Apa saja? Daftar harta kan mungkin kita nambah aset atau kita jual aset, itu datanya juga harus disiapkan Bapak Ibu. Karena nanti ada pengisian di sana untuk identitas harta itu tadi. Ya, data utang akhir tahun, misalnya kita berutangnya di bank apa, di pembiayaan apa, ya. Data penghasilan ini yang paling penting sih, data penghasilan. Yang karyawan ya pasti dapat dari kantor ya, bukti A1-nya ya. Tapi kalau sekarang kan harusnya Lortek ini sudah prepo semua ya, sudah ngeling, otomatis dapat kita. Ada. Begitu lawan transaksi membuat bukti potong atau A1 tadi, otomatis si penerima tadi dapat juga di aplikasi Korteknya. Sudah kita dapat otomatis, nggak perlu minta-minta lagi seharusnya. Yang kemarin-kemarin, sebenarnya tahun kemarin sudah ada sih beberapa, itu kan kita sudah prepo semua, prepo bulit semua. Jadi sudah dapat otomatis. Yang di Kortek ini mungkin lebih otomatis lagi ya semua lawan transaksinya karena harus ngisi tadi itu NIK-nya. Padahal NIK sudah terintegrasi dengan NPWP, jadi sudah terikat semua, harusnya sudah bisa kita dapat bukti potongnya. Kalau karyawan ya, data penghasilan, bukti potong PPh final atau tidak final, kartu keluarga tadi seperti yang tadi ya, untuk menentukan PTKP-nya supaya update, supaya nggak lupa kalau sudah nambah anak 1, K1 jadi K2, jangan lupa Bapak Ibu, karena potongannya lebih besar. Karyawan, yang non karyawan ini, tenaga profesional juga sama ya Bapak Ibu. Harta, data utangnya itu pasti disiapin ya untuk pengisiannya nanti. Bukti store tadi itu, yang PPh finalnya itu, PPh angsurannya, potongan PPh 23, misalnya kita ada biaya-biaya yang kita keluarin, kita dipotong PPh 23, itu juga harusnya sih sudah masuk ya di Kortek. Ada repo bulletnya semua. UMKM yang 0,5 tadi yang sesuai PP 55. Ini juga kita buat listnya. Kita buat listnya supaya kita nggak lupa ya Bapak Ibu. Karena ini kan SPT tahunan itu melaporkan transaksi akumulasi harta kita, transaksi kita selama 1 tahun. Jadi kalau kadang kita ini nggak nyatet, nggak menyiapkan itu dokumen-dokumennya, lupa Bapak Ibu. Kebanyakan nanti lupa. Kalau lupa ini yang repot nanti. Ujung-ujungnya salah pelaporan SPT-nya. Kalau salah, ya pasti nanti dapat surat cinta kita dari KPP nanti. Banyak pertanyaan nanti. Ya sebaiknya kita punya pendukung ya. Punya pendukung untuk data yang akan dilaporkan ke SPT tahunan tersebut. Ya, beserta kelengkapan identitas ya tadi itu ya. Misalnya kita memberi pinjaman, itu pinjaman ke siapa? Itu nanti ada yang harus kita masukkan NIK-nya. Kalau bank, misalnya kita ada hutang di bank mana? Itu rekening hutang saldonya juga harus kita siapkan. Ya, pendukung lainnya ya untuk harta, misalnya nambah aset, ya.
tambah hutang, itu juga kita siapkan semua. Supaya pengisian SPT tahunannya nggak salah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan lagi. Kesalahan umum yang harus dihindari. Ya, ini biasanya ini terlambat melaporkan SPT. Jadi kalau kita biasanya, oh nggak ada penghasilan. Kadang-kadang ini anak-anak muda ya, anak-anak muda yang biasa kerja, terus stop nggak kerja misalnya. Tahun itu tidak berpenghasilan, padahal tahun kemarin sudah melaporkan SPT-nya, ada penghasilan, sudah kerja, terus tahun ini misalnya tahun 25 ada sesuatu kejadian yang membuat dia nggak bekerja tahun ini misalnya, kan tidak ada penghasilan tuh. Nanti awal tahun, akhir tahun masa pajak ini tetap harus lapor Bapak Ibu, karena sudah ber-NPWP dan sudah pernah lapor SPT tahunan. Jadi tetap wajib lapor. Meskipun nihil, misalnya tahun ini tidak berpenghasilan, tidak bekerja misalnya karena suatu hal ya. Jadi tetap melaporkan SPT-nya meskipun nihil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak mengumpulkan atau mencatat bukti potong. Nah ini yang kadang itu konsultan pajak juga kadang-kadang sedikit repot ya. Kalau handle WP yang dokumennya kurang lengkap. Jadi kita juga mesti membantu wajib pajak kalau sebagai konsultan ya, membantu wajib pajak untuk mengumpulkan buktinya supaya tidak ada yang terlewat informasi yang akan dilaporkan ke SPT tahunannya. Jadi mesti dikumpulin sih harusnya, harus rapi. Kalau kita karyawan juga harus ada pencatatan. Kalau misalnya kita usaha sendiri juga harus ada pencatatan itu. Penghasilan kalau NPWP norma itu kan nggak wajib pembukuan, nggak wajib membuat laporan keuangan. Tapi apa yang harus dicatat? Penghasilan kita selama 1 tahun itu harus kita catat. Lah itu kalau kita nggak punya catatan ya bisa lupa kita. Mana bisa kita mengingat ke penghasilan kita Januari kemarin, Februari kemarin kalau kita nggak ada catatan. Wah kemungkinan lupa besar sih Bapak Ibu. Ya itu fungsinya ya. Kita harus ada catatan, terutama yang norma-norma tadi ya. Karena norma itu tidak pakai laporan keuangan, jadi tidak wajib membuat pembukuan. Jadi tidak ada laporan keuangan, tapi wajib melampirkan membuat rincian penghasilan selama 1 tahun, mulai Januari sampai Desember. Ya itu sebaiknya kita punya catatannya, ada Excelnya. Tidak hanya memakai ingatan kita, nanti pasti kebanyakan lupa Bapak Ibu kalau pakai ingat-ingat. Kecuali ada ini ya, mutasi rekening ya, mutasi rekening. Tapi kan kalau mutasi rekeningnya kita baru lihatnya 1 tahun ya, banyak juga nanti. Tapi kalau setiap bulan 2 bulan sekali sudah dirapikan, sudah di-file, sudah dicatat, itu otomatis nanti selama 1 tahun lebih rapi Bapak Ibu, lebih rapi dan bisa membantu kita sebagai data pendukung untuk pengisian SPT tahunan. Ini tidak mencantumkan penghasilan luar pekerjaan, ini kadang-kadang juga kerjaan utamanya apa? Ternyata ada tambahan penghasilan yang lain, ini yang biasanya kita lupa juga. Makanya itu diperlukan catatan untuk mencatat itu penghasilan kita, ya Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada yang terlewat. Kalau terlewat gimana? Sebenarnya yang sering terjadi nih ya, nanti itu korelasinya ada di mana? Ada pada saat kita menambah harta misalnya, kita menambah beli sesuatu ya, beli aset gitu ya misalnya, menambah aset gitu. Tapi lupa mencatat penghasilannya, tambahan penghasilan tadi misalnya. Tapi bisa beli aset 500 juta misalnya. Ini nggak sinkron dengan penghasilan yang kita akan laporkan. Misalnya kalau kita ada lupa ini yang akan menimbulkan pertanyaan nanti. Karena SPT itu kan mencatat penghasilan ini nanti yang akan dianalisa dengan pertambahan aset atau penambahan atau pengurangan hutang kita, kewajiban kita. Sebenarnya yang di SPT tahunan ini kan mencerminkan
mencerminkan cash flow, mencerminkan keadaan kita, harta kita sepanjang tahun pajak itu ya. Ini yang harus kita laporkan ke kantor pajak. Ya, dari sana kalau kita rapi ada pendukungnya untuk mencatat tadi ya penghasilan, sehingga kita bisa menghitung itu cash flow-nya kita ini wajar enggak, supaya menghindari kesalahan, misalnya nambah aset atau apa tapi tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima, ini nanti menimbulkan resiko, Bapak Ibu sekalian. Yang pastinya kita nggak mau ya, banyak sampai dapat surat cinta nanti dari KPP ya, dari AR ya biasanya. Yang keempat, tidak update data keluarga. Kalau ini kan untuk PTKP tadi ya Bapak Ibu. PTKP-nya update lah. Nanti kalau lupa eman-eman ya. Eman-eman. Atau tidak melaporkan harta dan kewajiban. Ini juga biasanya akhir tahun kalau konsultan nanti mereka minta ya, ada listnya yang diminta ke wajib pajak, apa saja sih data yang harus disiapkan, apa saja yang harus diminta ke wajib pajak yang mau melaporkan SPT tahunan. Misalnya Bapak Ibu tidak pakai konsultan pun sendiri bisa, tapi harus disiapkan itu data-datanya ya, supaya tidak ada kesalahan pengisian SPT. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Sanksi telat bayar dan lapor. Ini diatur ya Bapak Ibu di Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Ini kewajibannya apa saja? Kalau misalnya kita punya usaha, ada karyawan, pasti kita wajib melaporkan PPh 21 karyawan. Ini jenis-jenis PPh-nya yang umum ya Bapak Ibu, PPh 21, 25, 23, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan biasanya ada potongan ya. 4 ayat 2 misalnya ada sewa gedungnya, kantornya, atau ini ya PPh final. Jenis-jenis PPh ini kalau kita telat bayar, kita kena bunga Bapak Ibu sekalian. Bunganya ini mengacu di bunga KMK ya, tarifnya ini tarif KMK. Jadi kita mesti lihat ini berubah terus setiap bulan, tapi mudah dicari ini, banyak informasinya juga. Kalau kita telat bayar, biasanya sih kalau bayar kan tanggal 15 ya Bapak Ibu. Kalau lapor, kalau masa tanggal 20. Ya kalau telat lapor kena sanksinya 100.000. Kalau telat bayar dari nilai kurang bayarnya tadi, kita kena bunga, besaran bunganya sesuai tarif bunga KMK. Kalau SPT tahunan juga sama Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ini yang PPh, ini kan masa ya, masa berarti bulanan. Kalau yang tahunan juga, misalnya telat bayar, telat lapor, juga kena sanksi juga, kena bunga, kena dendanya juga 100.000 ya Bapak Ibu. Bunganya juga tarifnya sama, lihatnya di KMK. Ya semoga enggak lah, semoga kita lebih rapi menghindari ini, ya sayang kan kalau kena bunga, kalau kena denda kan gitu. Baik, saya lanjut lagi. Penting untuk di SPT tahunan orang pribadi, NIK dan NPWP terintegrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah buka Kortek sudah mulai bisa ya, coba ya. Tapi kalau sudah ada konsultannya, biasanya konsultannya yang handle. Ya, NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Jadi kalau kita gunakan aplikasi Kortek itu, yang dimasukkan itu pasti NIK. Begitu NIK masuk, itu nanti identitas kita keluar kok, langsung otomatis namanya keluar, alamatnya keluar. Jadi nggak perlu kita ngetik lagi, sudah terintegrasi ya dengan NPWP. Aktivasi akun Kortek dan buat kode otorisasi. Perhatikan ketentuan SPT suami istri. Suami istrinya satu NPWP,
atau pisah harta, punya NPWP masing-masing, atau enggak, ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk pengisiannya tadi, pengisian SPT tahunannya. Perbarui data tanggungan dan status PTKP, ya tadi itu ya potongannya ya ini ya. Kolom harta wajib memasukkan nilai saat ini, yaitu harga pasar. Sekarang ada harga pasar, kalau dulu yang di DJP nggak ada. Cuman harga perolehan aja ya, sama tahun perolehannya. Kalau yang sekarang ada itu tadi ya, harga pasar. Sertai dokumen pendukung misalnya. Iya, identitasnya itu nanti juga disuruh kita harus input Bapak Ibu sekalian. Misalnya kayak sepeda motor, mobil itu nopolnya diisi kan. Yang lama juga sih, yang lama juga kita bisa isi kan atas nama siapa kendaraan ini, nopolnya berapa kan gitu. Tapi kalau yang sekarang ini lebih, ini ada satu step khusus nanti, gitu kita klik itu kita harus isi itu. Dan ada tandanya nanti, yang bintang-bintang itu wajib. Kalau kita nggak isi itu, kita nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Intinya gitu. Kalau rumah juga gitu, ada nanti suruh masukkan itu aktenya, akte rumahnya, nomornya, itu wajib dimasukkan di sana. Kalau yang di kotek ya Bapak Ibu. Penambahan harta, tambahan penghasilan yang pasti ya. Ya, ini yang perlu disiapkan Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tidak ada kesalahan pengisian SPT tahunannya. Baik, ini sekian dari saya materi kita hari ini untuk SPT pajak penghasilan orang pribadi. Nanti ini kita lanjut ya Bapak Ibu, lanjut ke sharing ya, sharing pertanyaan ya. Kita diskusi bersama ya. Ini saya buka di room chat, boleh, mau raise hand langsung ngomong bisa. Ini apa sudah ada ya? Sebentar ya, saya cek ya. Kita langsung lanjut diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Diskusi, tanya jawab kita. Sharing-sharing dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Sudah ada pertanyaan? Saya lihat dulu. Bagaimana Bapak Ibu sudah pernah ke KPP ya untuk itu, mencoba itu aplikasinya, aplikasi dummy dari Kortek yang pengisian SPT tahunan. Ini ada yang tanya ini. Bentar ya. Saya lihat dulu, bentar. Maaf, rekaman dia bagaimana? Apa bisa share slide-nya? Sudah di-share ya Bapak Ibu sekalian ya? Slide-nya tadi ya, di sini, di chat ini. Saya lihat dulu ya, ini chatnya ya Bapak Ibu. Ada yang tanya, yang mau raise hand langsung bisa Bapak Ibu, kita diskusi. Supaya nggak ngantuk. Ini jamnya jam ini ya. Jam ngopi nih ya Bapak Ibu sekalian. Kita online jadi nggak ada kopi nih. Kopi di masing-masing ini ya Bapak Ibu. Saya lihat dulu pertanyaannya, ini ada. Bapak Haryanto ya. Bapak Haryanto, selamat siang Ibu. Tolong tanya jika penghasilan hanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja, di mana NPWP istri ikut NPWP suami, maka jenis pekerjaan apa yang harus dipilih, dicentang, agar lampiran yang disajikan oleh Kortek nanti sesuai dengan keadaan saya. Terima kasih. Jadi ini penghasilannya dari istri ya Bapak ya. NPWP-nya satu, NPWP suami. Nanti gini Bapak Ibu, di Kortek nanti Bapak Ibu itu begitu begitu kita pilih aplikasi untuk pengisian SPT tahunan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di sana. Jadi jenis pekerjaannya,
ada pilihannya nanti, ada 3 sumber penghasilan. Ya, itu nanti disajikan di sana. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sana kegiatan usahanya, pekerjaan atau pekerjaan bebas. Itu kemarin itu yang saya ingat kemarin. Karena kita nggak bisa coba di sini ya, tapi itu pasti nanti disuruh pilih di sana, Bapak Ibu. Terus ini kan yang Bapak tanyakan penghasilan istri, satu pemberi kerja. Jadi nanti istrinya dapat bupot, Bapak. Dapat bupot A1 dari kantornya. Yaitu nanti yang akan diisikan, di SPT-nya Bapak. Ini selamat siang, ini note-nya apa Bapak Ibu? Ini Bapak penghasilannya hanya dari istri ya. Jenis pekerjaan apa yang harus dipilih, dicentang. Berarti pekerjaan nanti di sana ada 3 pilihannya. Kegiatan usaha, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Jadi Bapak pilih yang pekerjaan itu tadi. Itu kalau untuk yang karyawan ya. Bapak bisa ikut sosialisasinya di KPP. Kalau mau coba yang daminya ini ya Bapak. Terus kalau istrinya karyawan, pasti nanti dapat A1 Bapak. Dapat A1 dan A1 itu nanti yang dilaporkan. Kalau tidak ada tambahan penghasilan yang dari Bapak ya. Kalau misalnya penghasilannya dari istri saja misalnya, dari satu pemberi kerja, nanti ada bupotnya A1, yaitu nanti yang akan dilaporkan di SPT-nya Bapak. Seperti itu. Terus sekarang ini Kortek kemarin, begitu kita isi, nanti itu dari induknya. Kalau yang lama, kita isi lampirannya dulu, baru maju ke depan kan, ke induk. Kalau yang Kortek, nanti dari induk, itu kita ada step-step yang harus kita isi. Dari induk, nanti baru ke lampiran. Jadi, ini sebenarnya membantu untuk mengantisipasi kesalahan. Jadi begitu kita isi nanti, lampiran-lampirannya itu otomatis kok. Otomatis kita klik, itu akan ngeling ke lampiran ini. Kita isi yang ini, akan ngeling ke lampiran yang ini, itu otomatis kalau di Kortek. Kalau dulu yang di DJP, itu kan masih manual, semi manual. Begitu kita download, kita isinya dari lampiran dulu, maju ke depan. Maju ke induk. Kalau sekarang dari induk dulu karena tidak ada pilihan tiga form tadi ya Bapak Ibu. Jadi otomatis kita disuruh isi dulu di step awalnya itu. Kita disuruh isi, setelah kita isi nanti itu dari isian itu ada linknya ke lampiran-lampiran masing-masing. Jadi otomatis nggak mungkin kita salah tempat untuk menempatkan lampirannya. Seperti itu. Nanti dari lampiran itu kita isi juga ada langsung klik karena otomatis ya Bapak Ibu. Otomatisasinya jalan kalau Kortek ini. Jadi itu mengantisipasi kesalahan yang pasti. Semoga Kortek ini nanti membantu kita para wajib pajak untuk lebih mudah dalam mengisi. Mudah mengisi belum tentu ini ya. Kalau untuk kategori detail memang sekarang lebih detail. Jadi harus siap lah kita. Siap untuk memberikan informasinya juga lebih detail. Tapi kalau untuk kemudahan dalam pengisian, kalau saya lihat kemarin cukup dipermudah sih. Jadi langkah-langkahnya juga kita kemungkinan salahnya juga terminimalisasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa coba ke ikut sosialisasinya yang di KPP terdekat di masing-masing tempat Bapak Ibu berada ya. Pasti ada sosialisasinya. Jadi bisa ikut ya Bapak Ibu sekalian. Ini materi sudah di-share ya Bapak Ibu di kolom chat. Baik Pak Haryanto ya, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Cinta ya. Sore Bu, saya mau tanya perihal karyawan yang sebelumnya tidak memiliki NPWP, jadi tidak melaporkan SPT pribadinya. Tahun 2025 ini NIK sudah dipadankan ke NPWP. Apakah karyawan tersebut harus melapor SPT pribadinya tahun 2025? Ini karyawan ya, Ibu Sinta, tidak memiliki NPWP. Tapi karyawan itu semua sekarang, meskipun di bawah PTKP, di setiap instansi kantornya ya, itu sudah terlapor pakai NIK. Jadi kita ini, kantor-kantor ini sekarang ya, kalau mau melaporkan karyawannya, itu harus NIK-nya itu sudah ada semua dan benar. Kalau yang kemarin-kemarin awal itu kan NIK-nya itu banyak yang nggak terintegrasi, jadi ada tandanya. Ada tandanya
difasilitasi pakai 99 itu kan, alamatnya yang di Gatot Subroto semua, jadi beralamat di sana. Nah, itu sekarang harus sudah dirubah semua. Kita revisi itu, harus ada NIK-nya. Jadi kalau nanti nggak ada NIK-nya, nggak bisa itu nanti closing A1-nya di akhir tahun. Jadi ini semua sudah mulai ini terintegrasi. Jadi kalau ada masalah dengan NIK-nya, itu si karyawan wajib melakukan verifikasinya di Kortek. Dia wajib mengaktifasikan Korteknya supaya NIK-nya nanti masuk. Ada beberapa hal seperti itu kemarin yang saya lihat. Jadi pasti terikot di data PPh 21 Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak memiliki NPWP. Nah, sekarang tinggal ini kan, maksudnya saya wajib lapor SPT enggak sih, kan gitu, SPT tahunan. Nah, itu di bawah PTKP atau enggak? Itu masih ada aturan seperti itu, jadi yang di bawah PTKP tidak wajib lapor SPT tahunan. Tapi NIK Bapak Ibu pasti sudah terikot, pasti sudah ada di perusahaan Bapak Ibu terdaftar sebagai karyawan, karena sudah terlapor di PPh 21-nya. Identitasnya pakai NIK Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu ya Ibu Sinta ya. Jadi meskipun tidak ada NPWP, pasti Ibu Sinta ini sudah dilaporkan pakai nomor NIK Ibu. Gitu ya. Sudah terikot di kantor dan di DJP. NIK Ibu terdaftar sebagai karyawan dan sudah terlapor pasti. Ya. Biasanya misalnya ini penghasilan di bawah UMK. Nanti ada saat-saat tertentu yang dia itu penghasilannya melebihi UMK. Kenapa? Misalnya contohnya tadi, waktu THR, kita dapat THR, otomatis kan THR 1 kali gaji. Yang misalnya nih contoh gaji 4 juta atau 5 juta, otomatis terimanya 10 juta. Pada saat itu pasti sudah terpotong, ada TER-nya. Ada PPh 21 yang terpotong, yang sudah terbayar di bulan kita menerima penghasilan melebihi bulan-bulan biasanya. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya meskipun di bawah PTKP itu pasti sudah ada, kebanyakan ada potongan PPh 21-nya. Ya. Gitu ya Bu Sinta ya. Jadi meskipun tidak memiliki NPWP, NIK Ibu pasti sudah terdaftar di pelaporan PPh 21 kantor, ya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya ini Ibu Uci ya, Uci Indriani, izin bertanya untuk istri yang punya NPWP sendiri, apakah di Kortek harus digabung dengan NPWP suami atau masih bisa lapor sendiri-sendiri? Seperti lapor SPT OP di DJP online dulu ya Bu. Bisa lapor sendiri-sendiri harusnya. Ya. Jika memiliki status pisah harta. Jadi dipastikan lagi. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa lapor sendiri-sendiri karena aksesnya NPWP-nya tadi itu kan memiliki kewajiban masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti punya Korteknya sendiri-sendiri, login sendiri-sendiri, pakai NIK, pakai NPWP-nya masing-masing. Jadi kewajibannya otomatis masing-masing. Ya. Itu ya, Bu Uci ya. Ini saya lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya ini boleh loh Bapak Ibu kalau mau rasan. Mau diskusi, silakan. Saya lanjut ke mana ya ini ya tadi ya. Bentar ya Bu, Bapak Ibu ke scroll tadi. Tadi sampai Ibu Uci ya. Bu Uci berarti Bapak Sofianto ya. Bapak Sofianto. Bu, saya ingin bertanya. Saat ini kondisi saya baru memiliki NPWP dan saya sudah memiliki aset sebelum memiliki NPWP. Apakah saya langsung bisa memasukkan aset tersebut ke dalam SPT? Bukankah aset bersumber dari penghasilan? Sedangkan penghasilan saya yang untuk beli aset itu tidak masuk di SPT.
karena baru memiliki NPWP. Ya, ini ini NPWP baru ya. NPWP baru sudah memiliki aset banyak misalnya. Sudah ada aset yang harus dimasukkan di SPT. Meskipun baru mendaftar NPWP, ya itu kan memang ya mau nggak mau harus masuk Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak masuk nanti terus masuk kemana asetnya? Masuk ke saya. Harus dilaporkan. Kalau kita sudah berbicara pengisian SPT, masalah aset yang baru start awal, sebenarnya sumbernya bisa dijelaskan harusnya. Kalau misalnya terjadi pertanyaan dari pihak KPP, Bapak Ibu tinggal harus punya data-data pendukung sumber misalnya. Nah, misalnya berarti kan Bapak Ibu ini sudah terindikasi punya penghasilan tapi tidak terlapor kan di tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu nanti yang jadi pertanyaannya mereka. Tapi misalnya ini kalau anak gitu ya, anak terus baru NPWP, terus dapat hartanya itu dari orang tua nggak apa-apa sih. Kalau orang tua kan berarti ada hibah misalnya, itu tanpa pajak sih. Kalau lurus ya, garis lurus ya, orang tua ke anak misalnya. Mau dibuat langsung, pertama pun anak itu ber-NPWP dan berkewajiban melapor setelah ada penghasilan, itu bisa dijelaskan. Selama kita bisa menjelaskan, ada dokumen pendukung, seharusnya sih ya kita tinggal jelaskan kalau ada pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita bilang ini kan jadi ketahuan ini penghasilan saya yang lama yang belum terlapor, ya itu memang salah satu resikonya. Tapi sebaiknya ya harus dimasukkan hartanya. Nanti sayang Bapak Ibu kalau hartanya ini ikut siapa kalau nggak dilaporkan di SPT tahunannya, kan seperti itu. Dan kalau baru memiliki NPWP berarti kan ada kewajiban, keharusan yang memang melapor SPT tahunannya di tahun Bapak Ibu memiliki NPWP itu. Berarti kalau misalnya tahun ini baru membuat NPWP, berarti nanti tahun 26 Maret ya, 31 Maret 26 Bapak Ibu harus sudah melapor SPT tahunannya. Ya, dengan aset yang sudah dimiliki sebelumnya ya tetap harus dimasukkan Bapak Ibu. Kalau enggak nanti Bapak Ibu masukkan di mana asetnya. Dengan resiko ya harusnya memang terlihat sih Bapak Ibu. Terlihat dari ini harta yang dimasukkan, seberapa harta yang dimasukkan, seberapa penghasilannya, itu sebenarnya kelihatan. Tercover enggak? Tercover enggak penghasilan yang didapat tahun ini untuk menambah penghasilan ini? Intinya kan itu. Kalau hartanya lebih besar daripada penghasilannya, tentu saja itu menimbulkan risiko. Ya. Tapi selama kita punya datanya dan kita bisa menjelaskan, seharusnya kita bisa jelaskan nanti kalau ada pertanyaan dari DJP, ya seperti itu ya Ibu Sofi ya, sebaiknya dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Fiona ya. Selamat sore Bu, apabila ada kondisi memiliki hutang KMK dengan sistem plafon dan rekening minus, misalnya plafon hutang 1M, tetapi secara saldo minus 600 juta. Secara pelaporan hutang, harta dan hutang yang diakui berapa dan bagaimana ya Bu? Apakah plafonnya juga perlu dilaporkan di daftar aset? Seharusnya yang terpakai saja Bapak Ibu. Yang terpakai gini, kalau kita ada hutang, kan ada plafonnya tuh dari bank ya. Tapi yang tahun itu terpakai, itu kan yang menjadi kewajiban kita untuk membayar bunganya. Pasti ada kewajibannya kan, ada bunganya. Ya itulah yang harus yang kita cantumkan, yang kita pakai. Meskipun plafonnya misalnya 1M, tapi kan terpakai, tetapi secara saldo minus 600. Maksudnya gimana ini? Plafonnya 1M. Jadi gini, kalau kita punya plafon kredit di bank 1M misalnya, tapi terpakai 500 ya, yang kita masukkan di daftar hutang kita sebagai kewajiban hutang kita ya 500, bukan yang 1M. Seperti itu ya Bapak Ibu intinya. Jadi
sesuai yang kita pakai pinjamannya. Karena di sana ada kewajiban, ada bunga, ada pajaknya. Yaitu yang harus kita masukkan ke SPT tahunan kita. Ya, jadi sesuaikan. Meskipun plafonnya besar, kalau kita nggak pakai ya kita kan berarti nggak berhutang. Kan seperti itu. Ya, tapi kalau terpakai semua, over, nah itu lain lagi ceritanya. Berarti kan intinya plafon itu yang tercantum itu bukan plafonnya, tapi pemakaian hutang yang kita pakai. Intinya seperti itu. Karena itulah yang ada kewajiban-kewajibannya. Ya, seperti itu ya, Ibu Fiona ya. Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini nggak ada yang mau langsung ya pertanyaan. Ibu Sonya Listrawati. Sore Bu, mau tanya, apakah pencatatan itu udah otomatis bisa diklik muncul tanpa ada permohonan yang perlu diajukan saat ini? Ini maksudnya untuk pengisian SPT tahunan ya Bapak Ibu. Pengisian SPT tahunan di Kortek ya nanti ya. Gini Bapak Ibu, ada step nanti Bapak Ibu itu harus mengisi. Ada yang wajib berarti ada tandanya, nanti ada tandanya bintang gitu loh. Jadi kalau tidak diisi itu Bapak Ibu tidak bisa melewati, tidak bisa proses selanjutnya gitu. Kenapa ya ini? Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Kok ini dari Bu Diana ya, gerak ya? Enggak ya? Dari saya ya Bu ya. Jadi kok kecil ya? Saya kurang bisa kelihatan saya kalau kecil. Nah, full kan nih. Oke. Oh, oke. Ya. Terima kasih Bu. Tadi mana ya? Ya, Ibu Fiona sudah itu yang setelah Bu Fiona, Bu Erita ya. Ya, izin bertanya. Oh, kelewat ya tadi saya ya. Yang ini ya, yang Ibu Erita ya. Bentar Bu. Oh, Ibu Sonya tadi ya. Ini saya jawab Ibu Sonya dulu ya. Yang untuk pencatatan udah otomatis diklik. Jadi sebenarnya Kortek ini mempermudah kalau untuk pengisian ya. Mempermudah dari hal mana? Misalnya kita ini dipandu nanti, harus isi ini, ada pertanyaannya yang harus kita isi, ada pertanyaan yang harus kita isi, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Setelah kita isi itu, nanti ada linknya, link ke lampiran berikutnya. Nah, lampiran berikutnya itu pun nanti kita ada lagi step, begitu kita klik, itu nanti ada yang harus kita isi juga di sana. Misalnya kalau contohnya tadi piutang, itu otomatis jadi mengurangi kemungkinan kita salah mengisi lampiran Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tapinya juga lebih detail. Jadi kita harus siap dokumennya. Jadi kita harus siap mengikuti step-stepnya itu. Kita nggak bisa maunya kita sendiri. Oh aku nggak mau isi yang ini. Oh aku nggak mau isi yang ini. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Ada yang memang sudah terkunci stepnya. Jadi harus isi ini dulu, baru bisa lanjut. Ada yang seperti itu. Gambarannya seperti itu sih. Kalau kita sistemkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada pengisian-pengisian wajib yang memang nanti kita harus isikan. Nah, nanti kalau cara pengisiannya sebenarnya nggak susah. Karena dia sudah nge-link. Begitu kita isi ini, ada lampirannya, klik di sini, otomatis masuk ke lampiran yang dimaksud. Seperti itu. Jadi cukup membantu sebenarnya. Ya, Ibu Sonya ya. Jadi Ibu kalau mau ikuti sosialisasinya bisa Bu di KPP. Itu ada daminya nanti. Jadi Ibu bisa lebih ini ya, praktek langsung gitu ya. Bisa praktek langsung. Bisa, nanti dikasih dami plus soalnya. Jadi nggak harus pakai SPT kita pribadi. Nggak harus nanti saya ikut terus disuruh isi semua, enggak. Jadi kita cuman datang aja, nanti di sana dikasih soal dummy,
Terus kita nanti bisa praktek di sana. Nanti ada dibimbing kok, Bu. Dibimbing nanti di sana. Kita bisa coba. Iya. Untuk lebih jelasnya biar nggak cuma membayangkan, karena kita sendiri kan masih belum bisa ini. Kalau mau coba sendiri ya masih ke KPP. Iya. Saya lanjut ya. Apakah Ibu ada tambahan pertanyaan nih? Kurang ya. Apakah harus permintaan NPWPN kalau sebagai UMKM? Ada prosesnya, memang ada permohonannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau pakai NPWPN, itu ada permohonannya. Ya, terus itu 3 bulan setelah kita ber-NPWP. Misalnya kita NPWP baru nih ya, NPWP baru bulan 8 misalnya. Itu 3 bulan setelahnya kita harus melakukan permohonan itu untuk ikut ini, normanya ini. Ya, atau akhir tahun pajak maksimalnya itu. Ya, ada permohonannya. Bapak Ibu sekalian, bisa hubungi pelayanan di KPP atau konsultan Bapak Ibu pasti bisa mengarahkan. Saya lanjut lagi ya. Selamat sore, ini Bu Fiona lagi ya. Selamat sore Bu, mau menanyakan apabila NPWP istri digabung dengan suami, apakah NPWP istri perlu dinonefektifkan ya Bu? Terima kasih. Ada proses NE, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mau gabung ya. Jadi suami istri punya NPWP sendiri-sendiri. Sekarang Bapak Ibu mau NPWP-nya jadi satu, kan seperti itu. Jadi ada prosesnya. Ada proses NE-nya, bisa menghubungi ke KPP terdekat. Ada formnya, nanti diarahkan Bapak Ibu sekalian. Mudah kok sekarang. Bisa. Mereka memberikan pelayanan untuk itu. Jadi nanti Bapak Ibu NPWP-nya jadi satu, laporannya satu saja, SPT tahunannya. Ya. Izin membantu Bu, dia perlu NPWP istri dan dinonaktifnya. Itu sudah dijawab juga, dibantu sama Ibu tadi. Terima kasih, terima kasih. Bisa di NE kan? Iya. Lanjut ya. Selamat sore. Apabila ada kondisi memiliki hutang KMK, loh ini yang tadi ya, sudah ya, bisa turun, ya. Selamat siang Bu, untuk PPh UMKM 0,5, apakah konfirm diperpanjang? Ya, ini pengennya diperpanjang ya Pak. Tapi kan memang beritanya juga sudah kita dapat ya dari informasi umum ya. Cuman undang-undangnya kepastiannya memang belum keluar. Tapi secara berita kita sudah dapat. Kemarin itu kita dapatnya dari konferensi persnya Pak Menteri ya, Pak Menteri Koordinasi Perekonomian ya, kemarin Pak Erlangga. Itu kalau nggak salah bulan 9 ya. Itu kan sudah ada konferensi persnya bahwa itu diperpanjang. Cuman untuk kepastian hukumnya ini memang kita nunggu Pak. Kita menunggu. Semoga ya Pak, semoga diperpanjang 0,5-nya. Karena ini yang diharapkan para UMKM pastinya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu bisa langsung loh kalau mau raise hand. Selamat siang. Apakah jika sudah punya akun Kortek otomatis sudah mempunyai kode otorisasi dan harus membuat lagi? Jadi itu tadi saya sampaikan yang di slide saya itu ya. Bisa aktivasi. Nanti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya salah satunya nanti Bapak Ibu pasti ada kode otorisasi. Kode otorisasi. Nanti kayak ini ya, passphrase-nya gitu loh. Nanti waktu kita misalnya mau melapor apa, itu ada password-nya. Itu yang kita buat sendiri nanti. Ya. Selamat siang Bu. Iya. Ya, siang. Mohon maaf tadi kan kalau mau resen boleh langsung, cuma kok kayaknya dari tadi kita yang resen kan nggak dapat kesempatan, tidak diarahkan untuk bicara, jadi mohon maaf saya motong. Oh iya Ibu, silakan. Saya nggak kelihatan resennya, cuman tulisan aja tadi itu banyak. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya dari tadi Ibu mengarahkan kalau mau langsung resen boleh, cuma kok kita nggak diarahkan buat ngomong, jadi saya bingung. Iya Ibu siapa ini? Imelda. Silakan Bu. Saya Imelda.
Saya Ya, mau bertanya Bu, mengenai tadi kan ada yang nanya mengenai perpanjangan UMKM 0,5%. Saya ya. mau agak melebar sedikit aja mengenai itu. Ini kan aturannya kan agak ngambang. Terus gimana nasib WP-WP yang sudah mungkin yang mereka sebenarnya sudah selesai 0,5%-nya, kemudian mereka sudah terlanjur bayar angsuran, terus sudah terlanjur meminta NPPN juga. Terus nasibnya gimana? Maksudnya karena sekarang kebetulan ini saya eh, sering ditanyain, jadi saya juga bingung mau memberikan arahannya seperti apa. Karena sudah terlanjur bayar angsuran dan sudah mengajukan NPPN juga. Jadi gimana ini sudah mau akhir tahun, sudah mau SPT tahunan, agak agak ngeri-ngeri sedep sih sebetulnya. Iya, Ibu. Sama ini, pasti banyak ini yang mengalami hal yang sama dengan Ibu ya. Semua deg-degser semua ya. Iya. Semua lagi menunggu kepastian hukumnya untuk aturan itu. Tapi kemarin ini kalau kita lihat bersama-sama, sambil menunggu, semua para UMKM tetap melanjutkan 0,5-nya, kan seperti itu. Sambil menunggu. Terus kemarin itu sempat ada ini ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada pernyataan konferensi pers kan dari Menteri Koordinasi Perekonomian Bapak Erlangga, yang itu tertanggal kalau nggak salah ini umum Bu, pasti beritanya pasti tersebar kan. Itu dia mengatakan diperpanjang 0,5-nya. Nah, kepastian hukumnya itu menunggu peraturannya. Ya, itu yang kita tunggu bersama-sama. Jadi misalnya nanti apa yang terjadi nanti setelah misalnya eh, sampai akhir tahun ini belum ada keputusan dan nanti dipertanyakan, ya itu pasti enggak satu dua orang sih Bu, pasti banyak yang mengalami, dan semoga ada nanti ada kepastian lah dari pihak eh, DJP ya untuk aturan ini yang 0,5, karena nggak cuma satu dua orang, pasti banyak Bapak Ibu sekalian, karena yang habis tahun 2024 kan banyak ya Bapak Ibu ya. Terus kita bingung kan dari sejak awal tahun, diperpanjang enggak kan seperti itu. Nah, kemarin itu agak lega karena kita dapat informasinya seperti itu dari konferensi pers itu, Bapak Menteri itu mengajukan mungkin ya, kalau misalnya sudah terlanjur bayar, eh, bisa mengajukan restitusi ya. Misalnya kalau kita nggak ikut 0,5 padahal nanti ada aturannya, oh aku ini dapat loh perpanjangan 0,5, misalnya ada beberapa yang seperti itu. Ya, tapi kebanyakan pasti mereka masih 0,5 Bapak Ibu. Karena menanti menunggu tadi itu tadi. Dan penantiannya sedikit terjawab dari konferensi pers kemarin untuk dinyatakan itu diperpanjang meskipun kepastian hukumnya belum keluar. Iya. Jadi kalau misalnya maaf, kalau berarti kalau misalnya kita mengajukan pengembalian pendahuluan sudah nggak ada masalah ya Bu ya berarti sekarang, atau kita nunggu aturan turun dulu, kita tetap bayar angsuran atau bagaimana? Terus nasib yang sudah NPPN ini gimana? Kalau misalnya kita mengajukan pengembalian pendahuluan tapi posisinya kita sudah NPPN, takutnya nanti di Kortex itu sudah kebacanya kita norma, jadi serba salah kalau misalnya nanti kayak saya mau mengajukan pengembalian pendahuluan ganti 0,5%, tapi yang NPPN ini kan masih nyantol dalam tanda kutip, takutnya kelempar lagi gitu loh. Iya, iya itu banyak ya memang itu salah satu resikonya ya, dan keadaan yang memang harus kita hadapi saat ini. Jadi mau nggak mau ya kita hadapi Bu, nanti konsekuensinya seperti apa ya kita lihat nanti sambil pada saat itu, karena saat ini juga mengalami hal yang sama semua, pasti sama semua. Terus nanti apa ujung-ujungnya, kita pasti pembetulan, kita restitusi, ya kan, sambil pasti dari pihak DJP-nya juga akan menyiapkan solusi-solusi seperti apa nanti untuk para WP yang sudah terlanjur melakukan hal itu. Seperti itu sih Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada yang tahu karena memang baru, dan ini kejadian dialami beberapa
WP sama, berbagai macam kasus pasti ya. Kalau untuk karena menunggu 0,5 tadi, mereka sudah terlanjur ini eh, bayarnya pakai norma dan lain sebagainya ya. Jadi kita lihat Ibu, nanti di akhir tahun pasti adalah petunjuk-petunjuk dari DJP apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita menghadapi klien-klien atau WP-WP yang seperti itu per case pastinya, per case, per kasus nanti seperti apa. Seperti itu ya. Tidak ada jawaban benar berarti ya Bu Iya, sekarang. betul. Iya, Ya Bu, betul. nggak apa-apa. Karena Terima kasih Bu. macam-macam. Iya, kita Ya. sambil menunggu, nanti pasti solusinya juga datangnya dari pihak BJP, Ibu. Iya, Iya. ya. Terima kasih Bu. Ya, kita sama-sama menunggu berarti. Iya, betul Ibu. Makasih. Ya, makasih Bu. Ayo yang lain, mungkin ada lagi atau lanjut ke chat. Izin dulu, saya izin masuk. Ya, ada yang mau online ya? Ya, Bu, saya izin masuk, Ibu. Ya Pak, silakan. Saya juga nggak bisa lihat ini. Cuman silakan, nggak apa-apa. Bapak siapa ya? Ya, Bu, perkenalkan saya Raihan, Ibu. Saya ingin menanyakan terkait untuk yang Ibu singgung sebelumnya ya, terkait untuk yang, kan ada yang wajib pajak yang non-efektif ya, Bu, dari Cortex-nya itu sendiri sebelumnya. Kalau misalkan... Kurang keras, Pak. Maaf. Kurang keras suaranya, Pak. Halo, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya. Gimana, Pak? Pak siapa Ya, ini? ya. Sebelumnya saya Raihan, Ibu. Pak Reza ya? Raihan. Iya, suaranya kecil banget. Sebentar. Apa suara saya sudah cukup jelas? Iya, silakan Pak. Lanjut. Baik Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan itu terkait untuk terkait buat yang pajak non efektif Ibu. NE ya? Ya, NE. Yang mana kan yang NE ini setelah Cortex kan sudah bisa langsung diajukan untuk diaktifkan apabila memang terkait untuk pelaporan pajak itu sendiri, yang mana misalkan dia sudah mulai bekerja kembali gitu ya Bu ya. Nah nanti untuk yang pelaporan di bulan Maretnya nanti itu apakah yang bersangkutan itu dihitung mulai dari dia mengaktifkan kembali wajib pajaknya atau dari kapan Ibu? Terus yang kedua, saya mungkin belum begitu mengikuti berita ya Bu ya, terkait untuk yang rencana dari Menteri Keuangan untuk PPh 21 itu di beberapa sektor itu akan dibebaskan ya dari pemotongan PPh 21 itu nanti sepertinya bagaimana ya mekanismenya Ibu ya? Terima kasih. Iya. PPh 21 DTP ya, ditanggung pemerintah ya. Iya. Ini sudah keluar Pak aturannya harusnya yang DTP. Jadi untuk jenis-jenis usaha tertentu yang terakhir malah ada tambahan sektor. Resto ya, kalau nggak salah resto, kafe, jadi diperluas dan aturannya juga udah keluar, ketentuannya mereka yang berpenghasilan di bawah 10 juta. Nah, sektornya apa saja itu pasti mengacu ke KLU lagi ya Pak, ke KLU jenis usahanya, ya dari sana nanti terlihat dia ini dapat DTP enggak, tapi aturannya sudah keluar Pak, kalau untuk DTP ini, ya jadi pasti berlakunya juga mulai Oktober sampai Desember, jadi 3 bulan DTP-nya. 3 bulan, itu pun sektornya kemarin kalau nggak salah saya lihat ada tambahan dari kafe, resto, seperti itu. Sebelumnya kan sudah ada Pak, jadi kalau untuk industri sepatu misalnya, tekstil, kulit, itu kan memang sudah ada. Cuman kemarin ada tambahannya itu tadi, resto, hotel kalau nggak salah ya, itu ada aturannya. Gaji di bawah 10 juta. Jadi kalau di atas 10 juta juga nggak dapat BTP. Intinya seperti itu. Ya. Kalau untuk yang NE tadi, Bapak tanya apa ya NE ya dia? NE di Cortex ya Bapak? Halo?
Suaranya nggak keluar. Iya. Suaranya nggak keluar, Pak. Bapak mute atau gimana? Coba Bapak ini. Iya, mute-nya dari Bapak ya? Dari ya saya sudah gitu. hidup. Saya tadi nggak bisa buat ini. Kemudian yang tadi untuk yang terkait yang NE, Ibu. Iya. NE ini akan kan untuk yang NE ini kan memang untuk yang NE itu kan memang sudah bisa didaftarkan lewat teks ya, Ibu ya. Iya. Kemudian nanti untuk yang NE ini untuk laporan pajak selanjutnya apakah ikut dari mulai dia mengaktifkan kembali atau dari kapan, Ibu ya? Mulai dia mengaktifkan kembali harusnya, Pak. Karena begitu kita memproses itu di Kortek, berarti kan kita sudah menyatakan bahwa ini saya aktif loh, NPWP saya ini aktif kembali, kan gitu. Berarti pada saat NPWP itu aktif, dia akan memiliki kewajiban, kan seperti itu harusnya. Ya, jadi otomatis kewajibannya melekat pada saat NPWP itu aktif. Sama halnya pada saat kita meng-NE. Kalau kita mau memproses NE, ya pada saat itulah tahun pajak itu dia tidak berkewajiban melapor karena non-efektif. Tapi pada saat kita menghidupkan kembali atau membuka kembali NE-nya sehingga dia kewajiban NPWP-nya ya otomatis hidup lagi, Pak. Jadi kewajiban NPWP-nya muncul kembali pada saat NE-nya dihidupkan kembali. Harusnya seperti itu, Pak. Ya. Karena sudah NPWP-nya tadi sudah diaktifkan kembali, kan gitu. Sejak kita ber-NPWP ya, sejak saat itulah kita berkewajiban, kan gitu. Ada kewajiban yang melekat di masing-masing NPWP. Intinya seperti itu, Pak. Iya. Tapi ada kayak mana? Kira-kira kalau misalkan dari Ditjen Pajak gitu ya, sebenarnya itu kayak apakah ada kemudahan atau misalkan kayak ada pertimbangan gitu kan, misalkan contoh ada misalkan kasus yang bersangkutan mungkin menghidupkan terus mau dinonaktifkan bolak-balik gitu misalkan. Gini Pak, kalau kebijakan kan nggak mungkin kan satu lembaga ini mengeluarkan kebijakan untuk satu dua hal tertentu, pasti untuk menaungi banyak hal kan gitu. Jadi ini untuk kasus yang seperti ini harusnya datangnya dari si pemilik. Jadi kita ini yang wajib pajak. Misalnya, kapan saya mau NE kan? Kapan saya mau aktifkan kembali? Itu sebenarnya dari kita sendiri, dari wajib pajak. Kepentingannya apa? Keperluannya apa? Seharusnya kan seperti itu ya. Jadi bukan pemerintah atau DJP yang harus mengeluarkan suatu ketentuan untuk itu. Karena secara menyeluruh pasti sudah diatur di undang-undang. Karena kalau untuk NE dan mengaktifkan kembali itu sebenarnya sudah ada aturannya kan. Tinggal kapan waktunya itu harusnya kita yang mempertimbangkan secara keperluan kita, secara kebutuhan kita. Intinya seperti itu sih Pak. Jadi yang perlu mempertimbangkan wajib pajaknya harusnya gitu sih Pak. Iya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Seperti itu sih Pak. Iya. Baik Ibu, sudah terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ini waktunya tinggal berapa Bu? Tinggal 10 menit ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Bu. Ya. Silakan ini. Ya. Satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Kita terbatas waktu cuma 2 jam kita di sini sampai jam 4. Nanti ini saya ada satu quiz untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kita refresh ya supaya kita ini ya penyemangat kita terakhir nanti ya. Saya ada sedikit quiz buat Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan satu lagi pertanyaan untuk Ibu. Silakan. Sorry Bu, mau tanya, kalau misal untuk rubah KLU itu harus di awal tahun atau misal kayak pertengahan tahun gini boleh apa enggak? Jadi kasusnya ini baru tahu kalau KLU-nya tidak sesuai gitu loh, baru kecek-kecek di Kortex. Nah kalau sudah pertengahan gini
apa bisa ya? Terus pertanyaan yang kedua, untuk masalah nilai saat ini, nah itu saya sempat ikut beberapa sosialisasi ya, mungkin bisa diskusi jadi bahan diskusi. Nilai saat ini tuh kan kayak misal kita yang bukan pengusaha nih, untuk menentukan sebuah nilai aset, kalau kendaraan kemarin sudah dikasih tahu gimana caranya. Nah, tapi kalau kayak aset rumah, itu kan memang kemarin saya baca aturannya kan boleh tiga nih. Boleh dari kayak pakai jasa appraisal atau tanya ke mana ke KPP atau penilaian BP sendiri. Cuman saya agak khawatirnya tuh gini Bu, kan mereka bilang selama tidak ada pembelian apapun, berarti kan tidak ada PPh di sana. Nah kalau misal kita nih ngasal nih ngasih sebuah nilai aset saat ini, contohnya rumah atau tanah lah, kita tidak tahu karena memang belum ada niatan untuk menjual. Nah itu untuk nilai saat ininya tuh apakah tiap tahun itu kita lapor harus naik, misal tahun ini nih harga rumahnya kita kira-kira nih 400, terus nanti tahun depan harus naik lagi atau bagaimana ya? Soalnya kan kita orang pribadi pun yang bukan ingin menjual itu agak bingung sih untuk mengisi dan itu juga harus diisi kan nilai saat ininya. Nah itu mungkin ada saran terbaik dari Ibu supaya kita tuh nanti ngisi SPTOP-nya untuk nilai saat ini tuh juga nggak bingung-bingung banget gitu loh Bu, terutama yang aset untuk sekelas rumah, tanah gitu. Kalau mungkin kendaraan masih oke lah. Oke, baik sudah ya Ibu ya. Dua ya pertanyaannya Ya, ya. Bu, makasih. Ya, yang pertama tadi KLU ya. Apakah bisa sewaktu-waktu kita berubah KLU-nya? Ada proses pengajuan Bapak Ibu. Ada proses pengajuan dan itu tidak ada larangan, tidak ada ketentuan. Oh ini harus awal tahun, oh ini harus kapan enggak. Jadi kapanpun Bapak Ibu perlu untuk merubah KLU bisa. Langsung proses ke KPP, ada form-formnya yang harus diisi dan nanti diproses ya. Cepat kok, kemarin itu ada beberapa wajib pajak itu yang merubah KLU-nya. Cepat sekarang kalau pakai Kortek. Nggak sampai 2 hari ya kemarin ya. Sehari itu langsung berubah besoknya. Jadi bisa. Jadi nggak ada ketentuan harus kapan, silakan sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, boleh itu setiap saat. Itu yang KLU. Ya, makasih Bu. Iya. Yang kedua yang harga pasar. Harga pasar kan memang himbauannya dari KJPP ya. Kantor penilai jasa itu ya, atau dari WP sendiri. Atau mau tanya ke KPP juga mereka memfasilitasi, intinya kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah menyediakan kolom untuk mengisi harga pasar ini memang sebenarnya kan berubah dari tahun ke tahun ya, nggak tahu itu berubah turun atau naik, makanya adalah lembaga KJPP untuk menilai kan seperti itu. Jadi harusnya disesuaikan dari tahun ke tahun itu. Kalau kita mengacu ke ketentuan harga pasar, kan seperti itu. Harga pasar pasti berubah. Nah, berubahnya ini kalau dari kantor pajak kan sudah memberikan ini ya, sedikit keleluasaan kita untuk mencantumkan harganya berapa sih, sumbernya dari mana, kan seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang kan media sosial juga sudah terbuka banyak ya. Jadi kalau kita mau cari informasi apapun sebenarnya juga mudah. Jadi bisa. Kalaupun salah, sebenarnya ini efeknya kemana? Pasti nanti pada saat kita jual beli aset tersebut, kan seperti itu. Nah, jual beli aset tersebut ini sebenarnya ya nggak ada kalau saya rasa ya ketentuan bakunya. Karena apa? Karena kan memang kalau kita jual beli aset juga ada negosiasi, ada beberapa hal yang mempengaruhi harga tersebut gitu. Jadi nggak ada bakunya menurut saya. Jadi nggak ada oh ini harus seperti ini nih, harus 100% seperti ini, nggak ada sih. Kalau kita butuh pun kita jual aset bisa rugi kok, kan seperti itu. Selama kita bisa menjelaskan hal-hal itu, sebenarnya aman-aman saja Bu, kita sesuaikan aja instruksi dari DJP. Apa yang harus kita isi sesuai yang kita punya data. Intinya seperti itu sih. Iya. Iya, baik Bu. Ya, semoga menjawab ya Ibu. Ini waktu tinggal 5 menit. Saya ada sedikit quiz ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak ini pesertanya, tadi saya lihat ada 500, sekarang tinggal 400 ya.
Mari sebelum kita akhiri acara kita sore hari ini, saya ada sedikit quiz. Tolong dijawab di chat ya. Nanti yang jawabannya benar dan yang pertama yang mendapatkan kenang-kenangan dari saya. Nanti dibantu Bu Diana ya. Mungkin bisa hubungi tadi itu yang saya ada di slide terakhir atau ke IKPI boleh Bu Diana ya. Bu. Ya. PMK 101 yang memuat tentang PTKP itu tahun berapa? Karena belum ada perubahan sampai saat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tahun berapa keluarnya PTKP yang kita pakai saat ini? PMK 101. Silakan dijawab di chat. Yang pertama jawab, yang nanti saya kasih kenang-kenangan dari saya. Bingkisan. Baik. Nanti bisa hubungi Bu Diana atau saya ya. Sudah ada jawaban lah. Oh banyak ini. Ya, nanti yang teratas ya. Yang teratas. Nanti Bu Diana bantu saya ya, karena ini jalan terus Bu. Saya kurang ini. Baik, nanti Bu Diana bantu saya ya. Satu, halo yang teratas, Ibu. Yang jawabannya benar. 2016 baik. Ya Bu? Ya, 2016. Ini yang pertama kali chat jawab itu Pak Mansur Hasan. Oh iya. Pak Mansur Hasan, silakan kasih nomor handphone ya Pak. Nanti saya kirim kenang-kenangan dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, peserta edukasi kita sore hari ini. Saya Ernawati, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih untuk waktunya selama mengikuti. Terima kasih, ini untuk emotnya ini. Semoga kita nanti bertemu lagi di acara edukasi selanjutnya. Terima kasih Bu Diana dan tim IKPI. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.